Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat dan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar. Ini laga yang tertunda sebenarnya di pekan ke-8 yang baru dimainkan hari ini dan menjadi laga terakhir tentunya di penghujung tahun 2025. Bagi Persib Bandung dan juga bagi PSM Makassar. Ini laga yang saya pikir akan berlangsung seru karena ingin menutup rangkaian di tahun 2025 ini. Tentunya bagi Persib Bandung, bagi PSM ingin mendapatkan hasil positif atau kemenangan. Nah, angin memang lebih berada di Persib Bandung karena menjamu PSM sebagai tuan rumah di hadapan para bobotoh yang sangat militan, sangat fanatik. Bagi Mark Klok dan kawan-kawan, mereka tentunya tidak ingin ternoda karena sejauh ini 6 pertandingan terakhir kalau berlangsung di GBLA, Persib tidak pernah kalah. Dan itu juga tren positif Persib ingin dinodai oleh PSM. Karena PSM yang sekarang berada di peringkat ke-8 dengan 19 poin ingin mengincar posisi yang lebih bagus. Kalau ketambahan 3 poin, ya Cugu Eja ini akan bisa melompat paling tidak naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Super Indonesia setelah berakhir di penghujung tahun ini. Nah, saya pikir bagi Persib tidak boleh lengah, ya terutama lini belakang Persib, dan harus bermain dengan fokus jika ingin mendapatkan 3 poin penting karena Persib sedang memburu pimpinan klasemen yang ada di atas Borneo FC dengan selisih 3 poin, Persib 31 poin. Saat ini kalau menang itu akan lebih bagus, Persib bisa naik ya bersama di puncak, dan ini adalah harapan tentunya bagi Boyan Hodak sebagai pelatih kepala Persib. Boyan dalam press conference kemarin ya di hadapan media mengatakan menaruh respect yang tinggi terhadap calon lawannya PSM. Boyan bahkan mengatakan tidak mudah untuk mengalahkan PSM. Mereka punya pelatih yang oke, pelatih yang bagus. Ya, sekarang PSM kan ditangani oleh Thomas Tuchel. Ya, pelatih berasal dari Republik Ceko ini yang sudah memperlihatkan grafik yang bagus, yang mampu mengangkat PSM hingga saat ini ada di posisi ke-8 karena tadinya ada di agak ke bawah. Ya, makanya ini diantisipasi oleh Boyan Hodak. Ya, mewanti-wanti ke seluruh pemain penggawa Persib untuk tetap fokus, berhati-hati. Karena lawan juga pasti ingin mengincar kemenangan. Ya, bukan saja Persib yang akan mengincar kemenangan. Meskipun kondisi dari Ramon Tangge belum begitu oke, tapi Persib masih punya Andrew Jong yang bisa dimainkan, tanpa juga Frank Putros. Pasti di belakang itu akan terdiri dari ada Kakang di sana, ada Eliano yang bermain di 2 sisi flank. Nah, bek tengah ini saya pikir salah satu akan diambil oleh Federico Barba. Entah Julio Cesar atau Matricardi yang dimainkan oleh Boyan, tapi kemungkinan besar mungkin Matricardi ya akan bermain di posisi bek tengah kalau bermain dengan flat 4 back bagi Persib di belakang. Tentunya dengan penjaga gawang Teja, ya Aku Alam yang ada di sana. Kemudian di tengah, ya itu ada 3 menurut saya yang pasti berpeluang bisa bermain. Ya sudah pasti kapten ya Mark Klok, Tom Hai dan Luciano Goicoechea. Ini 3 pilar utama yang memegang kendali permainan yang oke di lini paling krusial ya, lini paling vital bagi Persib di tengah. Sementara di depan saya pikir ya itu Andrew Jong akan bermain jika memang Ramon kurang begitu fit. Ya walaupun Ramon sedang bagus-bagusnya ya, kita tahu akhir ini terus bisa mencetak gol. Ya sudah ada 3 gol di Liga Super dari keseluruhan 4 gol yang dia buat, tapi Andrew Jong kalau memang lebih fit akan ada di depan. Tentunya dengan Berginho bermain di big flank dan William Barros. Ini 3 pemain yang pasti bisa diandalkan meskipun Persib masih punya beberapa alternatif, termasuk ada Sadil Ramdhani, ada Beckham Putra, tapi 3 ini saya pikir oke untuk bermain di starting 11 Persib Bandung. Nanti ada super sub, akan ada pergantian, saya pikir mungkin 4-5 pergantian yang biasanya akan dilakukan oleh Boyan Hodak ketika melihat situasi dan kondisi lebih aman. Tentunya ketika sedang unggul pasti akan masuk Beckham Putra, mungkin akan masuk Julio Cesar, akan masuk Sadil Ramdhani, akan masuk, termasuk dengan Adam Alis yang bisa diandalkan untuk bermain. Ada Febri juga, ada Dewa
yang semua bersiap tentu. Dan Robbie Darwish yang ada di bench bagi Persib Bandung. Tidak ada pilihan lain, harga mati bagi Persib yaitu 3 poin. Ya, sehingga mereka bisa menekan Habis Borneo dan persaingan semakin kuat untuk bisa merebut gelar juara, karena kita tahu Persib sejauh ini back to back ya di Liga 1 sebelumnya, sebelum berganti ke Super League ya, di Indonesia, dan mereka ingin membuat hat trick ya. Tapi ya harus hati-hati, sekali lagi hati-hati dengan PSM. PSM pernah menang terakhir melawan Persib itu di bulan Juli 2023 4-2, tapi berlangsung di Gelora B.J. Habibie ya. Tapi 3 pertandingan terakhir PSM tidak menang. Terakhir di GBLA ya Februari yang lalu bahkan itu Persib menang dengan 1-0. Sisanya 2 laga terakhir itu bermain dengan imbang 0-0. Jadi ini laga yang saya pikir saya bilang tadi di awal, ini akan berlangsung sengit dengan upaya target dari Thomas Trusa sebagai pelatih baru PSM, tentunya ingin dapat hasil maksimal. Tapi bagi PSM sebenarnya imbang itu adalah hasil yang bagus. Justru bagi Persib terasa kalah kalau sampai memang imbang dalam pertandingan nanti ya. Dan ini menjadikan hasil imbang pertama bagi Persib, itu yang akan hindari oleh Persib. Persib ingin mulus semua pertandingan kandang sabu bersih, sehingga peluang untuk jadi juara itu bisa mereka dapatkan. Bagi PSM juga pasti tahu ya, dengan pertahanan yang kuat dari Persib, karena sejauh ini Persib memasukkan 24 gol, hanya 10 kali kebobolan, berarti sangat bagus lini belakang Persib, dan ini diantisipasi tentunya oleh Thomas Tuchel sebagai pelatih untuk memainkan pemain-pemain yang tepat ya di lini serang bagi PSM. Kalau bisa melihat mereka masih punya Zak Medina ya dari sana, Abu Kamara yang akan ada di lini depan PSM, di samping ada pemain muda mereka yang bermain dari sisi flank, Victor Detan. Dan mereka juga masih punya Daisuke Sakai dan Savio Roberto, 2 pemain lainnya yang bisa berbahaya coming from behind, yang bagus dari 2 pemain tersebut. Boyan Hodak sudah tahu juga pasti mengantisipasi dengan pemain-pemain yang saya sebut ini, terutama Abu Kamara yang ini pemain yang harus dilihat oleh lini belakang. Ada Barba juga dengan Matrekardi, termasuk dengan Julio Cesar. Siapapun yang akan dimainkan untuk mendampingi Barba dalam pertandingan nanti itu harus hati-hati dengan Abu Kamara. Ini punya kecepatan, insting mencetak gol juga sangat baik bagi Abu Kamara ini. Namun kita akan lihat nantinya siapa yang akan mengakhiri pertandingan dengan hasil yang positif ketika 2 tim mengusung ya target 3 poin untuk pertandingan di penghujung tahun ini. Ya, kita akan menyaksikan bersama-sama tentunya hasil akhirnya, tapi dengan presentasi tetap, karena Persib sebagai tuan rumah, saya pikir Persib dengan wajar kalau diberikan keunggulan dengan 5-5-4-5 untuk Persib. Namun tidak boleh menganggap enteng PSM, karena PSM yang sekali lagi saya bilang itu, mereka punya hasrat yang tinggi untuk bisa melaju sampai ke urutan ke-6 kalau dapat 3 poin. Ini sudah disadari oleh semua pemain PSM bahwa tidak mudah, tidak gampang mereka menghadapi tim yang bagus, juara bertahan seperti Persib, apalagi bermain di GBLA. Ini akan sulit. Itu sudah terbukti dengan semua tim yang datang di GBLA putus, tumbang ya untuk menghadapi Persib. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.